macam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali di persekutuan doa pada saat ini, dan bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk bersama-sama mempelajari sebagian firman-Nya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Engkau yang telah mengaruniakan berbagai macam berkat di dalam kehidupan kami. Allah yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Bahkan saat Engkau masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami boleh kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian.
kami bersyukur. Dan biarlah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Engkau boleh berkata-kata melalui mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya. Kami hendak serahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama menggumuli firman, merenungkannya untuk kita semua. Dan saya mengambil dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Mungkin kita sudah sering kali mendengar apa yang menjadi ungkapan Rasul Petrus ini. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, pernahkah ibu bapak saudara memperhatikan tingkah pola anak di bawah 5 tahun? Nampaknya dari pengamatan saya, anak-anak di bawah usia 5 tahun sangat-sangat berani melakukan apapun juga. Mungkin dengan orang mereka takut, mereka nangis, mereka merengek. Tetapi ketika mereka melakukan aktivitas apapun itu, nampaknya ada keberanian yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Misalnya, dia tidak segan-segan manjat pohon yang tinggi, memanjat pagar. Dia tidak segan-segannya berlari. Dia tidak segan-segan untuk bermain bola. Walaupun mungkin ada bahaya di seputar hidupnya, tetapi itu tetap dilakukannya. Kalau kita pernah mendapati misalnya saja seorang anak yang masuk ke mesin cuci, atau seorang anak yang kepalanya kejepit tralis besi, gitu kan. Kalau orang biasa akan mengatakan, ya mereka kan belum tahu toh. Mereka belum nalar bahwa itulah bahaya-bahaya yang ada di seputar hidupnya. Tetapi menurut saya, ada sesuatu di dalam dirinya, di luar kesadarannya. Ada kepercayaan bahwa ada kuasa yang mampu menangkal semua bahaya itu. Dia percaya bahwa orang dewasa itu akan bertindak secepatnya ketika bahaya menimpanya, mengenainya. Dia mempercayakan segala bahaya itu kepada orang yang lebih kuat dari dirinya. Sehingga itulah yang mereka lakukan, menurut saya. Mungkin tidak bisa dibuktikan dengan teori-teori manapun. Saya hanya berpikir seperti itu. Kenapa sih mereka begitu beraninya ketika naik pohon? Karena mungkin dia mempercayai di bawah sadarnya bahwa ada kuasa di luar dirinya yang akan menolong ketika dia terjatuh. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, semestinya di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Kristus Yesus, pada saat Petrus mengungkapkan kepada jemaatnya melalui suratnya 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Petrus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bahkan setiap perjuangan kehidupan kita harus percaya bahwa perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia karena ada Tuhan di dalamnya. Lalu orang juga akan mengatakan bahwa menungso dewasa itu kan banyak pemikirannya. Orang sudah bisa mikir bahwa ini ada bahaya, ini tidak, ini akan mencelakakan, yang ini membuat aman dan seterusnya. Iya.
Tetapi di hadapan Tuhan yang maha hebat, maha kuat, maha kuasa, bukankah kita bisa seperti anak tadi yang mempercayakan dirinya kepada orang yang lebih kuat? Mestinya di dalam kehidupan kita pun sama. Tuhan loh ini, bukan manusia kok. Tuhan yang menghadirkan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Tuhan yang memberikan banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita menjadi seseorang, Tuhan turut campur tangan di dalamnya loh. Ketika kita bisa bekerja di suatu instansi misalnya, atau di tempat yang lain, jangan katakan bahwa Tuhan tidak turut campur tangan di dalamnya. Ketika kita menerima berkat-berkat yang berasal dari Tuhan, jangan katakan bahwa itu usahamu, keberhasilanmu, kepandaianmu. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga sebenarnya apa yang patut kita khawatirkan terhadap kehidupan ini? Pada saat kita berjalan lurus, berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan kita menjadi anak yang baik dari Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita. Apa sih yang patut untuk kita khawatirkan? Toh Tuhan memelihara kehidupan kita kok. Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melawat hidup kita sepanjang hidup kita. Loh, menungso dewasa itu ya ada rasa takutnya, ada rasa khawatirnya, ada rasa ketar-ketirnya, ada kadangkala putus asanya, iya. Tetapi bagaimana kita meminimalkan semuanya itu dan berserah penuh akan kuasa Tuhan. Beberapa kali saya katakan bahwa berserah kepada Tuhan tidak hanya pasif, duduk diam tenang, tidak melakukan apapun, tidak. Kita tetap berusaha. Tetapi di dalam usaha-usaha kita itulah kita menyerahkan segala sesuatunya. Baik itu di bidang ekonomi, di dalam bidang rumah tangga, di dalam memanage kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam proses untuk menjadi baik, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir akan kehidupan kita. Terlebih soal makanan, pakaian, soal rezeki dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan menyediakan semuanya untuk kita. Tadi catatannya, kalau jalan kita lurus, jalan kita sesuai dengan kehendaknya, apa sih yang patut untuk kita khawatirkan? Ayo terus berjalan maju, mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena sehebat, sekuat apapun kita, belum apa-apanya kalau dibanding dengan Dia yang telah mengatur kehidupan kita secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ayo kita andalkan Dia. Percaya ada kekuatan yang dahsyat di dalam Tuhan, yang patut untuk terus kita genggam erat. Kita gandeng Tuhan. Jangan pernah biarkan rangkulan kita kepada Tuhan, dekapan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan pun tidak melepaskan kita dan terus memelihara hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami sebagaimana anak kecil yang senantiasa mengandalkan kekuatan kepada orang-orang yang kuat. Sedemikian pun kami lemah, kami rapuh, kami tak berdaya. Dan kami percaya ada kekuatan Tuhan di balik kelemahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hendak serahkan setiap permasalahan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang hendak memelihara kehidupan kami dari awal hingga sampai purna hidup kami.
Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami sendirian di dalam setiap letih lesu beban berat di dalam hidup kami. Setiap sakit penyakit yang harus kami hadapi, kami lawan, biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Demikian pun dengan kehidupan kami sesehari. Saat kami menjalani fungsi kami masing-masing, tugas kewajiban kami masing-masing, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan terus ada bagi dan untuk kami. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami memohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami saat ini. Bapa di dalam surga, gereja kami, negara bangsa kami ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Engkau tentu turut campur tangan di dalamnya, sehingga pemerintahan gerejawi, pemerintahan bangsa dan negara ini boleh berjalan dengan baik, boleh berfungsi dengan baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ampuni ya Tuhan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dan kami boleh mengakhiri persekutuan kami dengan damai sejahtera Tuhan. Inilah sahabat-sahabat kami, ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selesai sudah persekutuan kita pada saat ini. Biarlah kita terus tertuju kepada Tuhan, dan kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sana. Lindungi